Wakil Bupati Lombok Utara Kusmala Hadi Syamsuri buka konsultasi publik proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha sektor alat penerangan jalan di Lombok Utara. Diketahui bahwa jumlah titik alat penerangan jalan atau yang telah terbangun di Lombok Utara mencapai 4.306 titik lampu. Dari total kebutuhan titik lampu yang menyala sekitar 8.000 sampai 9.000 titik se-Kabupaten Lombok Utara. Saat ini dari 4.306 titik lampu yang masih menyala dan berfungsi sebanyak 3.298 titik lampu dan 107 diantaranya dalam kondisi tidak menyala atau mati. Ini adalah satu proses yang harus dan wajib kita lalui bersama. Dari sekian banyak rangkaian yang akan kita lalui. Proses ini proses yang tidak mudah karena membutuhkan waktu hampir 1 tahun dari timeline yang sudah disusun oleh Simpul Kerja. Jadi hari ini tentu menjadi momen yang penting buat kita. Saya aturkan terima kasih kepada Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, PPI, seluruh stakeholder yang membantu kami menyukseskan, insya Allah KPBU APJ ini akan segera kita laksanakan. Rencana KPBU ini tentu menjadi salah satu bagian dari RPJMD Kabupaten Lombok Utara 2025-2029. Dari 5 misinya kemudian kita uraikan lagi menjadi 29 proyek strategis dan program strategis dan 30 proyek strategis. Salah satunya adalah KLU Membangun. Di dalam KLU Membangun itu ada KLU Terang salah satunya. Karena kita ingin berperspektif pendekatan kepada kebencanaan dan lingkungan. Salah satu teknologi yang insya Allah akan kita gunakan di dalam KPBU APJ ini adalah smart system. Tadi disampaikan oleh Kepala Bappenas, jumlah kebutuhan kita itu 11.000 lebih. Yang ada sekarang 4.000 lebih. Yang nyala 4.000, sisanya rusak. Tetapi ingat, yang rusak tetap kita bayar. Betul Pak? Besok ya? Betul Pak. Yang APD kita yang ada lampunya tidak nyala, tetap dianggarkan untuk dibayar. Yang rugi siapa? Kalau kita tetap memaksakan dengan kondisi yang ada hari ini, tentu pelayanan publik kita menjadi tidak maksimal. Kita harus mengakui kemampuan SDM kita kurang, fiskal kita jelas kurang. Oleh karena itu, kita menginisiasi dari semua pemangku kepentingan di Lombok Utara plus DPRD Kabupaten Lombok Utara, kita ajak, ayo bersama-sama kita mulai menginisiasi ini. Mau sok-sokan kita menganggarkan APJ dengan kondisi keuangan kita hari ini. Wakil Bupati Lombok Utara menyampaikan bahwa salah satu dari 5 misi pembangunan Lombok Utara adalah meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah berperspektif kebencanaan dan berwawasan lingkungan. Sehingga dalam rangka mewujudkan misi pembangunan tersebut, pemerintah daerah menetapkan program strategis yaitu KLU Membangun. Pertama kali biayaan dari KPBU ini adalah PPJ kita yang ada hari ini jadi berapa? 16 miliar. Mudah-mudahan kehadiran kawan-kawan hari ini bisa memberi masukan yang konstruktif
Kita tidak ingin membangun kerjasama ini, ada beberapa pihak yang tidak setuju. Kalaupun ada yang menyatakan tidak setuju, berikan kami alasannya. Tetapi sebelum bapak-bapak menyatakan tidak setuju, dengarkan dulu narasumber yang akan insya Allah akan disampaikan nanti. Kita ingin semua, ini adalah atas keputusan bersama, ini kami menginisiasi lebih awal, karena ini ada di RPJMD kami, hari ini adalah konsultasi publiknya. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Ini dukungan yang luar biasa. Kami beberapa kali berkunjung ke Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan. Kemarin saya sempat konsul ke Mendagri, sempat ke Madiun, kita disambut hangat, insya Allah tanggal 9 ya. Pak Bupati akan menandatangani MOU kita dengan pemerintah Kabupaten Madiun. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan untuk Lombok Utara semakin maju ini bisa benar-benar terwujud. Hadirin sekalian yang saya hormati, tentu kami juga memohon dukungan kepada seluruh masyarakat Lombok Utara. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Dengan konsultasi publik kerjasama pemerintah dengan badan usaha pembangunan alat penerangan jalan di Kabupaten Lombok Utara tahun 2026, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Dukungan kepada seluruh pihak terutama masyarakat Lombok Utara untuk mensukseskan program kerja KLU Terang melalui skema pembiayaan alternatif KPBU yang akan dilakukan. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya kita bisa menghadiri acara konsultasi publik KPBU APJ yang saat ini kita sedang laksanakan. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya mengucapkan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah mencari solusi terhadap persoalan penerangan jalan kita di Lombok Utara. Artinya, Lombok Utara akan segera terang. Sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Wakil Bupati, ini adalah salah satu program strategis dari visi misi Bupati terpilih, membuat KLU menjadi terang. Tentu ini langkahnya kita katakan perlu mendapatkan apresiasi dan dukungan. Melalui kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan, dalam beberapa kesempatan kami DPRD sering menerima hearing persoalan penerangan jalan, mulai dari ujung Malaka sampai dengan ujung Bayan. Di Malaka sering terjadi permasalahan soal keamanan masyarakat yang melintas di jalan utama kita yang menjadi keluhan. Waktu itu ada hearing yang ditemani oleh kepala desanya menyampaikan agar paling tidak 35 titik penerangan jalan bisa direalisasikan di tahun 2026. Begitu juga daerah-daerah lain, hasil serapan reses teman-teman 30 anggota DPR hampir sama. Artinya ini adalah program yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, karena ini menyangkut soal keamanan masyarakat kita di Lombok Utara. Jadi tidak hanya persoalan membuat Lombok Utara menjadi terang, tidak. Kemudian melalui kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan, dari 29 visi misi yang dikatakan prioritas, ada hal lain yang juga sangat
prioritas. Yang sering juga kami dengar dari masyarakat Kabupaten Lombok Utara, apalagi di saat musim penghujan, yaitu persoalan jalan. Sangat miris nanti jalannya terang tapi ternyata rusak. Jalannya rusak. Terang tapi rusak. Itu akan menjadi persoalan yang sama-sama kita pikirkan. Tadi dapat disinggung oleh Bapak Bupati, Wakil Bupati, bahwa kedepannya akan menggagas juga KPBU pembangunan jalan dan juga sampah dan juga yang lain. Saya jadi khawatir jangan-jangan nanti OPD tidak ada kerjaannya karena semua di KPBU-kan, tetapi tidak seperti itu maksud secara langsung. Artinya ada kreativitas, ada langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mempercepat apa yang menjadi visi-misi yang sudah disampaikan kepada masyarakat secara luas sebelumnya. Artinya saya juga menekankan di sini dalam kesempatan ini, selain penerangan jalan, ada hal yang lebih penting juga harus diperhatikan dan segera dicarikan solusi, yaitu soal jalan-jalan kita yang di Kabupaten Lombok Utara yang menghubungkan kecamatan dengan kecamatan, desa dengan desa, dusun dengan dusun. Karena ini juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita di Lombok Utara. Dalam kesempatan yang baik ini saya sampaikan. Saya juga ingin mengingatkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara agar menjalankan KPBU ini dengan benar-benar dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kita sudah memiliki pengalaman. Kita sudah pernah melakukan KPBU antara PDAM dengan PCM yang pada akhirnya ternyata ada persoalan, meskipun saat ini dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu saya mengingatkan, KPBU ini baik, KPBU ini harus kita lakukan, apalagi soal penerangan jalan tadi saya katakan karena Pada kesempatan tersebut hadir Direktur Pembiayaan Strategis dan Inovasi Kementerian PPN Bappenas Insinyur Astu Gagono Kendarto, Wakil Ketua 2 DPRD Lombok Utara Imade Karyasa, para asisten Setda dan staf ahli Bupati Lombok Utara, anggota anggota Forkopimda Lombok Utara, Kepala Bapeda Lombok Utara Insinyur Hermanto, para Kepala OPD lingkup pemerintah daerah Lombok Utara, serta beberapa tamu undangan lainnya. Alhamdulillah hari ini kita mengadakan konsultasi publik di salah satu rangkaian dari sekian banyak proses yang harus kita lalui, karena ternyata proses menuju kerjasama itu perjalanannya menjadi panjang. Kita harus ke Bappenas, kemudian ke PII, ada ke Kemendagri. Ruang untuk kita bekerja sama memang dibuka luas oleh pemerintah, tetapi tentu ada langkah-langkah yang harus kita ambil. Sampai hari ini kita sudah melakukan studi ke Madiun, kemudian mendatangi Bappenas, mohon petunjuk. Hari ini alhamdulillah konsultasi publik juga ada narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Keuangan Daerah, kemudian ada dari Bappenas, ada dari PII-nya langsung sebagai narasumber. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bisa menjadi step yang benar. Kita tidak ingin mengulangi hal-hal itu. Kalau masalah anggaran dari Pemda sendiri seperti apa? Kalau anggaran ini kan kita lagi menghitung realnya berapa pajak penerangan jalan. Jadi sumber KPBU ini insya Allah dari situ. Dari situ. Berapapun angka yang ada di situ, itu kita startnya di sana. Karena pengalaman dari Kabupaten Madiun, awalnya pajak penerangan jalan itu. Dari Lombok Utara, Tim Liputan Samalas TV mengabarkan.